Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang diskusi yang akan membawa kita menelusuri lorong-lorong gelap sejarah dan cahaya masa depan yang masih remang. Sebelum kita menyelami lebih dalam narasi yang menggugah nalar ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyukai video ini agar kita bisa terus berbagi pemikiran yang membuka cakrawala. Harap dicatat bahwa seluruh materi dalam pembahasan ini bersifat analisis filosofis dan penafsiran simbolis. Segala bentuk kecocokan dengan realitas atau keyakinan tertentu merupakan bagian dari proses dialektika Anda sebagai penonton. Gunakan kebijaksanaan dalam menyerap setiap informasi yang tersaji. Dunia saat ini sedang berada dalam titik jenuh yang luar biasa. Ketidakpastian merayap di setiap sudut kehidupan, menciptakan rasa haus akan sosok yang mampu membawa perubahan nyata. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, muncul sebuah narasi besar tentang sosok yang keberadaannya bagaikan pedang keadilan yang tak terlihat. Ia disebut-sebut sebagai kekuatan yang akan muncul saat kegelapan mencapai puncaknya. Namun pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah ini sebuah realitas yang sedang mengantre di garis waktu, ataukah sekadar pelarian kolektif dari rasa putus asa yang mendalam? Jika kita melihat sejarah panjang peradaban, konsep mengenai datangnya seorang pembawa keadilan selalu ada dalam setiap lembar cerita rakyat dan ramalan kuno. Sosok ini digambarkan bukan sebagai penguasa yang duduk di singgasana megah dengan mahkota emas, melainkan sebagai seseorang yang tersembunyi, yang berjalan di antara orang-orang biasa tanpa ada yang menyadari siapa ia sebenarnya. Pedang yang ia bawa bukanlah logam tajam yang bersimbah darah, melainkan keadilan absolut yang mampu membedah kebenaran dari kebohongan dengan cara yang tidak terduga oleh nalar manusia. Namun, mari kita bersikap kritis. Mengapa narasi ini selalu muncul ketika sebuah bangsa atau kelompok masyarakat sedang berada dalam tekanan? Apakah mungkin sosok ini sebenarnya adalah manifestasi dari harapan yang kita ciptakan sendiri? Sebuah mekanisme pertahanan psikologis untuk meyakinkan diri bahwa pada akhirnya, segalanya akan baik-baik saja karena ada seseorang yang dipilih untuk membenahi kerusakan yang ada. Pertanyaan ini menjadi sangat relevan karena hingga saat ini, belum ada bukti empiris yang mampu menunjukkan secara pasti siapa, di mana, dan kapan sosok ini akan benar-benar menampakkan diri di hadapan publik secara nyata. Ketakterlihatan sosok ini menjadi daya tarik sekaligus misteri yang paling membingungkan. Ia dikatakan memiliki kemampuan untuk mengatur jalannya peristiwa tanpa harus terlibat secara fisik yang mencolok. Ia bekerja melalui frekuensi yang berbeda, melalui keputusan-keputusan yang tampak sederhana namun berdampak luas bagi tatanan dunia. Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, jangan-jangan ia sudah ada di sini, di tengah-tengah kita, menyaksikan kekacauan ini dengan tenang sambil menunggu momentum yang tepat. Ataukah ia hanya sebuah simbol dari kesadaran manusia yang harus bangkit secara mandiri tanpa menunggu pahlawan dari luar? Keadilan yang ia bawa disebut sebagai pedang yang tak terlihat karena ia tidak menghancurkan secara fisik, melainkan meruntuhkan sistem-sistem yang penuh dengan kecurangan. Ia bekerja di dalam senyap, menghancurkan pondasi-pondasi ketidakadilan yang selama ini dianggap kokoh. Namun sekali lagi, kebenaran tentang keberadaannya tetap menjadi sebuah teka-teki besar. Apakah kita sedang menunggu seseorang, atau kita sedang menunggu diri kita sendiri untuk berubah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan terus menghantui pikiran setiap pencari kebenaran, memaksa kita untuk melihat lebih jauh ke dalam batin dan fenomena alam semesta yang penuh dengan rahasia tersembunyi. Kita berada di ambang sebuah pintu besar, dan di balik pintu itu, kebenaran mungkin tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Memasuki lapisan yang lebih dalam, kita harus berani mempertanyakan apakah sosok yang dianggap sebagai pedang keadilan ini merupakan entitas fisik, ataukah sebuah pergeseran energi kolektif. Banyak yang meyakini bahwa kehadiran sosok ini ditandai dengan perubahan fenomena alam yang tidak biasa. Langit yang berubah warna, pola cuaca yang tidak lagi mengikuti kebiasaan, hingga perilaku makhluk hidup yang seolah memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang besar sedang bergerak di balik tirai realitas. Namun, apakah fenomena ini benar-benar berkaitan dengan kedatangan sang pembawa keadilan? Ataukah ini hanyalah respons alami planet ini terhadap kerusakan yang kita perbuat sendiri? Kehadirannya yang tetap tersembunyi menciptakan ruang spekulasi yang tak terbatas. Ada sebuah pemikiran yang menyatakan bahwa ia tidak akan pernah muncul dalam bentuk yang kita bayangkan. Ia tidak akan datang dengan bala tentara atau kekuatan politik yang lazim kita kenal. Sebaliknya,
Ia bekerja melalui pikiran-pikiran manusia yang mulai terbangun. Ia adalah percikan inspirasi yang membuat orang-orang mulai menuntut kejujuran. Ia adalah rasa tidak nyaman yang muncul dalam hati para perusak ketika mereka melakukan kejahatan. Jika demikian, maka pedang keadilan itu sebenarnya adalah hati nurani kita yang telah lama tertidur dan kini mulai dipaksa untuk terjaga. Namun, bagi mereka yang memegang teguh literatur kuno dan pesan-pesan dari masa lalu, sosok ini adalah individu yang nyata. Ia digambarkan sebagai seseorang yang telah melalui tempaan penderitaan yang luar biasa, sehingga ia tidak lagi memiliki keterikatan pada pujian atau kebencian duniawi. Ketak terlihatannya adalah pelindungnya. Dengan menjadi tidak ada, ia bisa berada di mana saja. Dengan tidak memiliki nama yang dipuja, ia bisa masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan tanpa hambatan birokrasi atau ego manusia. Inilah yang membuat narasinya begitu kuat. Sebuah kekuatan yang tidak bisa diserang karena musuhnya tidak tahu di mana letak jantung kekuatannya. Pertanyaan kritis yang kemudian muncul adalah, jika ia benar-benar ada dan memiliki misi untuk menegakkan keadilan, mengapa ia membiarkan penderitaan berlangsung begitu lama? Mengapa ia tidak muncul saat jeritan ketidakadilan pertama kali bergema? Apakah ada sebuah hukum keseimbangan yang harus dipenuhi terlebih dahulu? Mungkin saja, dunia harus mencapai titik nadir tertentu, sebuah kondisi di mana manusia benar-benar menyerah pada logika mereka sendiri, sebelum intervensi dari kekuatan yang tak terlihat ini dapat diterima. Ini seperti sebuah proses pemurnian, di mana emas harus dibakar dalam suhu yang sangat tinggi sebelum akhirnya terpisah dari kotoran yang melekat. Keadilan yang dibawa oleh sosok ini seringkali digambarkan sangat dingin dan tidak pandang bulu. Ia tidak mengenal kawan atau lawan dalam pengertian manusiawi. Pedang tak terlihatnya akan memotong apapun yang sudah membusuk, meskipun itu tampak indah dari luar. Hal inilah yang menimbulkan ketakutan sekaligus harapan. Ketakutan bagi mereka yang membangun kemegahan di atas fondasi kebohongan, dan harapan bagi mereka yang selama ini terabaikan. Namun, kita harus tetap waspada terhadap jebakan fanatisme. Apakah kerinduan kita akan sosok ini justru membuat kita buta terhadap tanggung jawab pribadi untuk menciptakan keadilan di lingkungan terkecil kita sendiri? Teka-teki ini tetap menggantung di cakrawala, menantang setiap jiwa untuk menemukan jawabannya masing-masing di tengah kesunyian. Di tengah kebisingan informasi yang saling tumpang tindih, konsep tentang sosok yang tak terlihat ini semakin mengaburkan batas antara fakta dan imajinasi. Mengapa ia harus tetap dalam penyamaran? Jika ia memiliki kekuatan untuk membawa keadilan, bukankah lebih efektif jika ia tampil di podium dunia dan mendeklarasikan kebenaran secara langsung? Namun, disinilah letak paradoksnya. Dunia yang kita tinggali saat ini dipenuhi oleh panggung-panggung kepalsuan, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk terlihat dan diakui. Dengan memilih untuk tidak terlihat, sosok ini sebenarnya sedang menghancurkan hukum dasar kesombongan manusia. Kita seringkali terjebak pada pemikiran bahwa seorang pemimpin besar harus memiliki pengikut yang jutaan, wajah yang terpampang di setiap sudut kota, dan suara yang menggema melalui pengeras suara. Namun, pedang keadilan yang sejati mungkin tidak bekerja dengan cara yang begitu vulgar. Ia bergerak secara organik, seperti akar pohon yang menembus beton tanpa suara, namun mampu meruntuhkan bangunan di atasnya. Ketak terlihatannya adalah bentuk strategi tertinggi, karena musuh dari keadilan sejati bukanlah individu, melainkan sistem yang sudah mendarah daging. Bagaimana cara melawan sistem yang tidak terlihat? Tentu saja dengan kekuatan yang juga tidak bisa disentuh oleh tangan-tangan duniawi. Namun, mari kita beralih ke sisi lain dari pertanyaan besar ini. Apakah mungkin, ketak terlihatan, ini hanyalah sebuah alasan bagi kita untuk terus menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang? Ada risiko besar ketika sebuah masyarakat menggantungkan nasibnya pada sosok yang dianggap sedang bersembunyi. Hal ini bisa memicu kepasifan massal, di mana orang-orang berhenti berjuang karena merasa tugas itu adalah milik sang pahlawan yang masih tersembunyi. Apakah sosok ini adalah seorang manusia yang sedang menjalani kehidupan biasa? Ataukah ia adalah sebuah metafora bagi kebangkitan intelektual dan spiritual yang harus terjadi pada setiap orang secara serentak? Jika ia adalah manusia nyata, bayangkan betapa berat beban yang ia panggul dalam kesunyian. Ia harus menyaksikan segala bentuk laliman tanpa boleh gegabah untuk bertindak sebelum waktunya tiba.
Ia harus hidup di antara mereka yang ia cintai namun tidak boleh mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ini adalah sebuah bentuk pengorbanan yang tidak bisa dibayangkan oleh logika umum. Ia menjadi pengamat yang teliti, mengumpulkan setiap butir ketidakadilan dalam sebuah catatan besar yang tidak tertulis, menunggu saat di mana semua itu akan dibalas dengan perhitungan yang sangat akurat. Keadilan yang ia bawa sering disebut sebagai keadilan yang sunyi. Ia tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan, dan tidak butuh validasi dari sejarah. Ia bekerja seperti hukum alam, seperti gravitasi yang tetap menarik benda ke bawah tanpa perlu berteriak. Inilah yang membuat banyak orang meragukan keberadaannya. Karena manusia cenderung hanya percaya pada apa yang bisa dilihat, diraba, dan didengar. Namun, bukankah hal-hal paling vital dalam hidup kita, seperti udara yang kita hirup atau pikiran yang menggerakkan tubuh kita, juga tidak terlihat? Mungkin saja, keberadaannya adalah kebenaran yang paling nyata, justru karena ia tidak bisa kita lihat dengan mata kepala, melainkan harus kita rasakan dengan kejernihan jiwa yang paling dalam. Ketika kita berbicara tentang keadilan yang tidak terlihat, kita sebenarnya sedang membicarakan sebuah proses seleksi yang sangat halus namun mematikan bagi segala bentuk kepalsuan. Bayangkan sebuah saringan besar yang diletakkan di atas peradaban, di mana hanya kejujuran dan ketulusan yang bisa lolos melaluinya. Sosok yang kita diskusikan ini dianggap sebagai pemegang kendali atas saringan tersebut. Ia tidak perlu menghakimi satu persatu manusia di pengadilan terbuka, karena tindakannya bekerja melalui hukum sebab akibat yang dipercepat. Inilah yang menyebabkan banyak orang merasa bahwa akhir-akhir ini, setiap perbuatan salah seolah mendapatkan balasannya dengan begitu cepat dan tak terduga. Namun, benarkah fenomena ini dikendalikan oleh satu sosok? Ataukah ini adalah mekanisme otomatis dari alam semesta yang sedang mencari keseimbangan baru? Ada sebuah spekulasi menarik bahwa pedang keadilan itu bukanlah senjata fisik, melainkan sebuah getaran frekuensi. Siapapun yang hidupnya tidak selaras dengan kebenaran akan merasa gelisah, tertekan, dan akhirnya hancur oleh beban pikirannya sendiri. Dalam konteks ini, sang pembawa pesan keadilan hanya perlu hadir di dunia ini untuk memicu reaksi berantai tersebut. Keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat bayangan-bayangan gelap ketakutan dan keluar dari persembunyiannya. Ketakterlihatan ini juga berfungsi sebagai ujian bagi kita semua. Jika sosok ini muncul dengan segala kemegahannya, maka orang akan berbuat baik karena rasa takut atau keinginan untuk mendapatkan imbalan dari sang penguasa baru. Namun, dengan tetap tersembunyi, setiap manusia dibiarkan menunjukkan wajah aslinya. Siapa yang tetap berdiri di jalan kebenaran saat tidak ada pahlawan yang melihat? Siapa yang tetap membela yang lemah saat hukum tampak tidak berdaya? Disinilah nilai sesungguhnya dari kemanusiaan diuji. Sosok ini, dalam kesunyiannya, sebenarnya sedang mengamati siapa saja yang layak untuk menjadi bagian dari tatanan dunia yang baru nanti. Mari kita pertanyakan hal yang paling ekstrim. Bagaimana jika sosok ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan supranatural sama sekali? Bagaimana jika ia hanyalah seseorang yang sangat cerdas, yang memahami pola sejarah dan psikologi massa, sehingga ia bisa menggerakkan peristiwa dari balik layar dengan presisi yang luar biasa? Ketakterlihatannya bukan karena ia memiliki ilmu menghilang, melainkan karena ia adalah ahli strategi yang sangat murni, yang tahu bahwa gerakan yang paling efektif adalah gerakan yang tidak pernah disangka-sangka. Ia menggunakan kelemahan sistem untuk menghancurkan sistem itu sendiri, memanfaatkan keserakahan lawan untuk menjatuhkan mereka ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Pertentangan antara harapan dan kenyataan ini membawa kita pada sebuah persimpangan. Kita sering melihat banyak orang yang mengklaim diri mereka sebagai sosok yang dinanti, namun biasanya mereka segera jatuh dan terlupakan karena mereka terlalu ingin terlihat. Sang pedang keadilan yang sejati tidak akan pernah mengklaim dirinya sendiri. Ia tetap menjadi misteri hingga tugasnya selesai sepenuhnya. Namun, rasa penasaran publik seringkali menjadi bumerang. Kita sibuk mencari wajahnya di kerumunan. Padahal mungkin yang seharusnya kita cari adalah nilai-nilai yang ia bawa di dalam hati kita masing-masing. Apakah keadilan itu benar-benar akan datang dari luar? Ataukah ia sedang menunggu momentum untuk meledak dari dalam kesadaran kolektif kita yang selama ini terbelenggu? Teori ini tetap menjadi teka-teki, menanti waktu yang akan membuktikan segalanya. Pada titik akhir penelusuran ini,
Kita sampai pada sebuah pertanyaan yang paling menggetarkan. Apakah sang pedang keadilan akan benar-benar menampakkan diri, ataukah ia akan tetap menjadi legenda yang abadi dalam kesunyiannya? Ada sebuah keyakinan bahwa ketika saatnya tiba, ia tidak perlu memperkenalkan diri dengan kata-kata. Tindakannya akan berbicara lebih keras daripada guntur, dan hasilnya akan dirasakan oleh setiap jiwa tanpa terkecuali. Namun, transisi dari kegelapan menuju cahaya ini bukanlah proses yang lembut. Ia adalah sebuah guncangan besar yang memaksa setiap struktur yang rapuh untuk runtuh, menyisakan hanya apa yang benar-benar sejati dan murni. Ketak terlihatan sosok ini selama ini mungkin adalah sebuah cara untuk melindungi dunia dari guncangan yang terlalu dini. Bayangkan jika kebenaran absolut disingkapkan secara tiba-tiba kepada masyarakat yang belum siap secara mental dan spiritual, maka yang terjadi bukanlah keadilan, melainkan kekacauan total. Oleh karena itu, ia bekerja seperti fajar yang menyingsing secara perlahan. Cahayanya mulai mengusir kegelapan sedikit demi sedikit, memberikan waktu bagi mata kita untuk menyesuaikan diri agar tidak buta karena kemilau kebenaran yang terlalu tajam. Pedang keadilannya bekerja dalam dimensi waktu yang berbeda, di mana setiap detik adalah bagian dari rencana besar yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kehendak manusia yang pendek. Namun, kita juga harus berani menghadapi kemungkinan terpahit. Bagaimana jika sosok ini bukanlah seorang individu, melainkan sebuah era? Sebuah masa di mana kesadaran manusia telah mencapai puncaknya, sehingga setiap individu mampu menjadi pedang keadilan bagi dirinya sendiri? Dalam skenario ini, sang tokoh yang kita bicarakan adalah simbol dari kedaulatan jiwa manusia yang tidak lagi bisa dijajah oleh kebohongan. Jika demikian, maka penantian kita selama ini sebenarnya adalah perjalanan pulang menuju diri kita yang sejati. Sosok yang tak terlihat itu adalah cermin yang diletakkan di depan wajah peradaban, memaksa kita untuk melihat semua bopeng dan luka yang selama ini kita tutupi dengan topeng-topeng kepalsuan. Tetapi, bagi mereka yang tetap meyakini keberadaan sosok fisik di balik tirai misteri ini, ada satu tanda yang tidak bisa dipalsukan. Ia akan datang membawa kedamaian yang belum pernah dirasakan sebelumnya, bukan melalui penaklukan, melainkan melalui pemulihan keseimbangan alam. Keadilan yang ia tegakkan akan membuat yang lemah merasa aman dan yang kuat merasa rendah hati. Ia akan menghapus air mata ketidakadilan dengan cara-cara yang tampak ajaib namun masuk akal secara spiritual. Apakah ini terdengar seperti mimpi di siang bolong? Mungkin saja. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa hal-hal yang awalnya dianggap mustahil seringkali menjadi kenyataan yang paling mendasar di masa depan. Kini, kita berdiri di ujung narasi ini dengan sejuta tanda tanya yang masih menggantung. Apakah ia benar-benar ada di luar sana, sedang mengamati Anda saat ini melalui layar yang sama? Ataukah ia sedang duduk diam di sudut sebuah kedai kopi kecil, merencanakan langkah besar berikutnya tanpa ada seorang pun yang menaruh curiga? Kebenaran tentang pedang keadilan yang tak terlihat ini mungkin sengaja dibiarkan menjadi misteri agar kita tidak pernah berhenti mencari. Karena dalam proses mencari itulah, kita sebenarnya sedang memurnikan diri kita sendiri. Pada akhirnya, apakah ini benar atau tidak? Waktu adalah hakim yang paling adil yang akan menyibak tabir misteri ini pada saat yang paling tepat. Tetaplah waspada, tetaplah eling, karena keadilan sejati tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangun dan menyatakan eksistensinya.